Tebak Romer Chow, Romer Akai. Aku Chow sih. Chow ya? Bukan Akai. Akai kayaknya jungler. Akai jungler lagi. Walaupun Joy juga jungler bisa. Oke. Ya, ini flex. Ya udahlah ya, itu Kita terserah dulu, Todak lah. ingat dulu Todak, Pak. Ini Todak Udah. terserah Todak aja. Todak loh ini. Kita slow aja, kita mengikut aja gitu. Oh. Berarti kurang gold laner seharusnya untuk teman-teman dari Blacklist. Kecuali kalau misalkan Arlot yang ditaruh di gold lane. Melisa, coba Melisa buat tim Blacklist International. Kalau Beatrix masih ada juga. Beatrix juga masih ada, cuman ya mungkin yang bakal menjadi Pakai Melisa juga ayo, ada go-nya enak banget. One juga terlepas. One wow. akhirnya. For the first time. di hari Udah ini. pernah ya di hari ini ya. Di hari ini. Di hari ini akhirnya. Ore. Tapi enak sih kalau dikombo sama Minion Fury juga sama Iya. Panos Flash ya. Oke, dengan adanya pick terakhir One. Tapi sebenarnya tadi Coji pengen nanya satu hal sama Pak Pulung sebagai salah satu pemain senior dari One. Ah, Seberapa menyebalkan nerf yang diberikan kepada One menurut Bapak dari skala 1 sampai 10? 8. 8. Iya. 8. Separah 8. itu ya, Pak. Kemarin itu jarak itu aja udah lah gitu lah. Sekarang dari pasif attack-nya Pak, ditambahin lagi. Udah jarak di atas kecil, pasif attack speed-nya juga udah semakin diperkecil. Cuman One momentumnya, cuman damage-nya masih tetap sakit. Basic attack-nya kan. Masih tetap diperkuat sakit, juga. iya. Basic attack-nya juga diperkuat. Benar. Gitu. Cuman attack-nya aja yang dilemahin. Berarti kalau misalkan Coji bilang gameplaynya dari segi range ya, kayak Iya. Moskov Bapak setuju nggak? Karena kan berarti harus deket banget tuh. Bukan, ini adalah range dari crossbow of tank-nya sebenarnya. Oh, oke. Jadi kalau untuk dari basic attack-nya, jaraknya, dari swallow pad-nya itu masih OP semua, masih bagus semua. Cuman jarak di atas dia saat dia crossbow of tank-nya aktif. Iya. Kalau dulu kan kita enak banget tuh ya, orang mungkin dalam lingkaran yang skala cukup besar kita masih nyambung tuh ultimate-nya. Iya, kayak- Sekarang emang harus dipepet-pepetin Pak. Masalahnya kalau turun tuh bahaya kalau misalkan udah rame. Betul, yang orang udah kayak nunggu duren jatuh, wah duren mengkel nih, gitu begitu. Oke. Kita akan lihat visualisasi lebih lanjutnya ya. Bagaimana One sebetulnya di tangan seorang Owl. Karena kita udah mulai masuk ke game yang kedua. Pantau lihat Owl memberanikan diri. Karena yang seperti dibahas, basic attack-nya tuh diperkuat. That's why dia mainin itu. Dan ini adalah lawan di area Godland untuk One yang paling menyebalkan. Cloud. Cloud pakai Purify. Cloud pakai Battle Mirror Image aja kita udah sulit mecahin weakness point-nya. Sekarang dia pakai Purify. Tunggu 5 detik juga udah hilang weakness Iya. point-nya kan. Sekarang dia pakai Purify. Sekalinya pun pecah. Di Purify men hilang lagi. Tapi kalau kita ngeliat dari segi itemnya, ini nggak ada terjerkin loh di tangannya One. Kayaknya emang langsung fokus ke arah Chorus mau langsung aja. tanpa bikin Steelix Press. Dan kemungkinan aja dari Chico guys bisa aja bikin ke arah Steelix Press terlebih dahulu untuk mengurangi physical damage dari One itu sendiri. Yap. Dan bahkan kalau kita ngeliat ke arah emblemnya, mungkin yang akan menjadi perbedaan itu nggak terlalu banyak perbedaan sih jujur aja. Tapi balik lagi udah mulai agak rame di arah. Wah, Venus siap untuk langsung lompat ke bagian depan. Tapi udah ada heavy spin yang langsung dikeluarkan. Venusnya mundur tapi masih ada beberapa player yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Yes, Heavy Spins mengubah segalanya dan tidak ada follow up lebih jauh lagi dari kedua belah pihak sebetulnya. Sama-sama memilih mundur, tidak mau mengambil resiko lebih jauh, menunggu hingga nantinya kedatangan Turtle yang pertama dan bahkan sudah mulai spawn di sebelah sisi kiri hutan. Dipantau Momo sudah mulai melakukan observasi dengan Rhythm of Joy-nya. Wise nggak mau tinggal diam, udah ada Astral Echo juga yang di pop up dari kejauhan, tapi Electrifying Beats. Yap, itu dia. Momo sudah menyanyikan dan Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Edward. Mendadak Edward berhasil mengamankan ke arah satu turtle tersebut. Malah ngomong Lord gua tadi tapi double kill. Berhasil langsung diamankan oleh Edward. Again and again, Deja Vu. 3 objektif berhasil diamankan oleh Blacklist. Todak Malaysia harus pulang dengan tangan kosong di mana inisiasi dari Momo di area Turtle Pit justru di counter setup oleh teman-teman Blacklist. Dan ini benar-benar patternnya sama sih. Mereka langsung mengarah ke area Todak jadi Todak. Dari game pertama, ini kalau udah dapetin satu aja bisa ibaratnya di serepet ya dari tim Todak. Ya udah, dari situ powernya udah mulai beda tuh. Dari Blacklist seperti yang kita lihat, purple buff diambil aja, itu udah menjadi satu hal yang bisa dibilang cukup merugikan untuk rival walaupun dia nggak perlu banget yang namanya purple buff. Tapi balik lagi, XP-nya yang sangat diperlukan. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi network gap-nya aja, ini juga udah mulai kelihatan ada di angka 1.500. Walaupun demikian, perbedaannya adalah bukan marksman sekarang yang dapetin power tersebut. Tapi lebih ke arah di mid lane-nya, ditambah lagi dengan adanya Edward dengan 2 kill. Yap, Edward 2 kill nikmat banget. Di satu sisi untuk Omai Venus belum terlalu agresif ya untuk Minotaurnya. Belum terlalu mengganggu untuk masuk ke dalam area dari defensif yang dimiliki oleh Todak.
Masih sama-sama coba untuk tarik ulur, memberikan penjagaan yang cukup ketat dari area titik krusial yang dimiliki oleh mereka. Tapi lihat fokus dari rotasi, Yams dan juga Moon sudah mulai terpantau mengarah ke area satu member dari Blacklist. Tapi Wise, dia tahu akan hal tersebut, dia langsung menjegal dan bahkan oh my goodness. Wih, langsung aja dikeluarin minuman Fury-nya biar Yums tadi nggak bisa ngeluarin lagi ke arah Wave Dragon yang dia milikin. Di area top lane sana nyaris loh tumbang. Di sisi lain ya, di area gempuran yang terjadi di area bottom lane. Tapi Momo still survive, begitupun juga dengan rival yang bisa menghindari ke area Uprising World. Ini mah di bagian bawah, one. Belum bisa terbang, masih ada satu weakness point lagi di dalam tubuh dari cowok. Apabila dia ingin terbang, dia harus memecahkan satu weakness point tersebut. Coba lihat Ciku guys, udah mengeluarkan purify-nya kan? Yes. Mungkin tadi udah terbuka itu weakness point-nya, mungkin sisa satu lagi dan itu tepat berada di depan, bahaya kalau. Deny langsung, jadi terbang. Dan untuk sekarang sih emang power dari Blacklist ini bakalan kuat banget di arah Edward dan juga All My Finish ya. Bahkan tadi di arah bottom lane kalau kalian lihat itu dari Chow-nya Yum saja sampai tiga kali loh loncat itu. Gara-gara ada banyaknya knock up yang dikenain ke badannya. Yap. Sementara untuk sekarang ada beberapa player yang udah berkumpul dari Blacklist Internasional untuk berada di bagian tengah. Dan juga All udah mengeluarkan pula tadi ke arah Inspire-nya. Yep, weakness point-nya udah terbuka di bagian belakang. Satu bagian yang paling sulit untuk digapai. Paling sulit untuk langsung diambil. Itu pada berbeda, udah ada lompatan dari My Venus untuk bisa mengganggu dan juga mengusir mundur pergerakan dari Yums. Yes, masih bisa terdeteksi. Dan sejauh ini All masih terpantau, masih bisa independen sebetulnya. Walaupun fokus dari Todak Malaysia udah mulai mengarah ke area dirinya. Oh my Venus, berikut juga dengan Yu sedang dalam perjalanan untuk memberikan backup. Karena Ciku mendapatkan space untuk membawa wave minenya mengarah ke satu wave ke area satu objektif target. Yep, itu dia. Ada pergerakan yang udah dilakukan, tapi Astra Recall-nya Heavy Spin langsung dikeluarkan. Ada dua weakness point di dalam tubuh dari Akai, tapi cukup sulit untuk bisa mengejar ke bagian depan. Dan juga pergerakan My Venus langsung mundur lagi. Wise-nya udah ada. Sapi Chow terlalu dalam, malah menghilang. Wave Dragon sempat dikeluarkan, tapi Edward masih bisa bertahan di area tersebut. Dan juga rival harus masuk ke dalam satu otot yang ada di bagian bawah bersama dengan dua rekannya lagi. Ciku guys berusaha untuk pulang, ada reroll manipulation dan menghilanglah sudah pergerakan dari rival. Oh, Ciku guys terhimpit, tapi Momo dengan adanya Rhythm of Joy di follow up lagi dengan daya tembakan jarak jauh yang dibalik oleh Ciku membuat Yu harus tewas dan Wise memotong pergerakan, mengepung lebih tepatnya ke area Momo dan juga Ciku untuk memberikan space pada tapi Momo. Wih, Momonya selamat loh. One last hit. Oke, Momonya selamat. Walaupun tadi ada sedikit gangguan yang terlihat ya. Namun untuk kali ini tidak untuk waktu yang lama, hilang dia. Oke, sebenarnya tadi kita udah lihat ya dari segi team fight di arah bottom lane. Menurut Choji, fokus dari Todak ini sangat-sangat terpecah belah. Tadi tuh ada momen di mana Momo tuh mau ngejar ke arah awal. Tapi di saat yang bersamaan, Yums itu kena bukan gengking, tapi lebih ke arah udah nendang Oh My Venus. Tapi sayangnya nggak ada follow up. Kenapa? Ya karena balik lagi gitu loh. Ada Yue juga di sana. Ditambah lagi dengan faktor bahwa di saat ada Arlot datang, wah itu udah mulai berubah dari segi powernya. Sabar ya teman-teman ya, mungkin kalian kaget ini kok mendadak langsung kita kan padahal lagi team fight ya. Sabar. Sepertinya ada ini ya, ada awan yang menutupi satelit kita. Woi. Wes, coba lihat Venusnya langsung flicker ke bagian depan. Minuan Fury emang bener-bener dikandangin Ciku guys. Ini gercep banget loh ketika dia tahu Ciku guys melakukan swapping terhadap laning, itu pun yang dilakukan oleh Blacklist karena fokus mereka adalah membuat Ciku guys fall off. Terpantau dengan area 2 point dead yang sudah diamankan oleh Ciku sebetulnya di area si top lane. Dan ditambah lagi ini sebenarnya dijauh banget karena lihat kill count, pola rotasi agresif yang dibawa oleh Blacklist membuat Todak Malaysia agak sedikit kelimpungan dan bahkan di area sisi bottom lane Edward. Didiemin doang sama Edward dong. Nah sekarang waktunya Edward untuk bisa membalaskan keadaan nolok. Terkena efek dari Final Slash. Mau pergi ke arah mana? Diserodot. Wow. Hilang. Langsung tumbang. Now, udah connect untuk pergerakan dari One. Andai kalau itu dulu belum dinep, nyambung itu Pak ke Ciku guys. Tapi untuk sekarang, Ciku guysnya dipukul mundur lagi. Mau battle mirror mana dan dia masuk ke dalam inner turret lagi. Tapi masih ada 4 orang yang siap untuk mengejar ke arah dirinya. Ciku guys, battle mirror kembali mencoba untuk bisa recall dan juga pulang ke arah base yang dia miliki. Tapi untuk Yu mencoba untuk bisa memberikan gangguan real world manipulation, lenyaplah sudah. Yes, 3 pemain tumbang. Tanpa adanya pertukaran, bahkan rival akan menjadi korban selanjutnya karena lihat Edward membuntuti dari area belakang di denial dengan area satu buah heavy spin sebetulnya. Ini membuat Edward tidak tinggal diam dan rival masih bisa survive di area sisi bawah. Coba kalian lihat positioning dari teman-teman tim Todak. Chow-nya ada di arah mid lane, ada Akai di arah bottom lane, Joe-nya di arah top lane. Jadi balik lagi, untuk fokus power dari Todak ini bisa dibilang masih sangat-sangat terpecah belah banget. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi item manajemennya,
Di tangannya seorang Wanwan, ini udah ada Cross Insight, Demon Hunter Sword, dan juga Wind of Nature. Item inti loh ini, semuanya udah aman banget. Jadi yang diperlukan hanyalah inisiatif ataupun inisiasi dari Oh My Venus untuk bisa memberikan waktu agar weakness point bisa dihancurkan. Sisanya kalau kita ngelihat dari masing-masing jungler, Wise dan juga Rival ini udah berbeda di angka 2 level, yang dimana itu bener-bener banyak banget. Mungkin nextnya adalah pertanyaan paling besar adalah Yums ini mau nendang siapa sekarang? Edward bahkan dibawa maju aja dari itemnya udah sangat mencukupi, bahkan sangat kuat untuk bisa survive dan melarikan diri dari genggingan Cho. Ngelihat ke posisinya, mungkin cuman Owl doang yang punya chance paling besar untuk ditendang. Yap, udah Cuma terlihat. Itu dia, udah terlihat posisinya tapi ditutupin tadi Astra Recall-nya ya. Guna untuk takutnya, tapi di bawah ada 2 orang, ada Purify bisa diaktifkan tapi ternyata tidak untuk damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Sayang sekali, Lord ditukar dengan adanya 1 buah 2 tarat sebetulnya dari Blacklist Internasional. Tapi ganjarannya adalah Chico yang harus ditumbangkan Olof. Buset dah itu dia. Ada lagi pergerakan di mana tadi efek knock up dari Minion Fury-nya. One berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Hanya saja untuk kali ini. Lenyaplah sudah pergerakan dari Joy. Rival tertinggal. Ada Astra Recall yang nggak kena ke arah siapapun. Yes, tidak adanya follow up lebih jauh lagi yang membuat Rival dan juga Yams mundur secara teratur ke arah belakang. Merelakan pusat taraf di area sisi mid lane. Mereka hilang begitu saja. Karena lihat distraction yang diberikan oleh Blacklist Internasional yang memang memiliki power akan hal tersebut. Mereka tidak tinggal diam, mereka mau Lord yang berhasil diamankan, Lord pertama. Ini sepaket dengan semua inner touch yang dimiliki oleh Todak. Karena wave minion management dan Chico ini masih terus berusaha untuk memanage wave minion sendirian sih. Mobilitas dari adanya Battle Mirror Image itu yang dimaksimalkan sebetulnya Chico. Yap, Lord udah akan masuk di bagian atas. Pergerakan dari Moon langsung saja menghantarkan dia melewat Astra Recall-nya. Tapi Wise menahan badai di bagian depan. Siap untuk maju. Siap untuk menghantarkan damage-nya pula. Siap untuk membentengi rekan-rekannya pula. Dan juga memancing beberapa pemain dari Todak. Harusnya mau langsung menyerang ke arah tubuhnya. Ya saja Todak belum terpancing. Ciku di area bottom lane. Iya, Cikunya masih tetap akan langsung melakukan split push terus-terusan deh tadi nih. Recall kah? Yes. Recall dia Ini harusnya. high risk banget sih, karena bisa banget langsung terculik dan ketika dia terculik untuk survive ability-nya tuh bakalan benar-benar minim banget dari seorang Chico guys. Sehingga pilihan untuk mundur adalah salah satu keputusan yang cukup bijak. Dan Todak Malaysia kalau ngomongin winning conditions, apakah mereka masih punya coy? Masih punya sebenarnya dari siapa? Dari Moon dengan main long range lagi seperti yang dibawa oleh Blacklist dari di game yang pertama. Karena kalau kita ngomongin untuk andelin Chico, ya faktanya adalah dengan 4 kali dia tumbang, otomatis power spike item yang dia butuhkan itu pastinya belum keluar. Kalaupun ada, dia bakalan kalah durability sama teman-teman dari Blacklist. Sisanya, apalagi di tangan Momo ya. Momo sama Yums ini adalah bukan salah satu, tapi salah 2 frontliner yang memang harus menjadi garda terdepan lah dari teman-teman Todak. Dan ternyata ada Lord of Vantage yang cukup besar juga dari Blacklist dengan adanya 3.000 gold dari satu Lord ditambah lagi dengan 21.000 push benefits yang mereka miliki. Nah, balik lagi ke topik key to victory. Kalaupun memang dari Moon belum masih punya item yang cukup untuk memberikan damage perlahan demi perlahan kepada teman-teman Blacklist, apalagi dengan adanya Minotaur, Yums berarti yang harus bisa seenggaknya mendapatkan satu player lah. Coba dicicil satu persatu dari cicil poin ya, yang ngebuat otomatis pecahin dulu tabungan ya. Wise itu ada tabungan loh, 4 kill 0 3 assist. Begitupun juga dengan Edward, begitupun juga dengan dari Owl. Seenggaknya pecahin tabungan 1, tapi dilakukan terus-menerus, itu bakalan jadi salah satu jalan yang cukup cerah bagi Todak untuk memenangkan game kali ini. Karena ya balik lagi, kalaupun rival maju ke depan sana dengan heavy spin ya, pasti bakal keganggu dengan Minion Fury. Karena ya balik lagi, heavy spin masih muter, tapi bakalan diem di tempat. Yes, ini ada perbedaan kubu dari bagaimana penempatan hero-hero Blacklist dan juga Todak Malaysia. Ya. Di sini Wise bakal diutus untuk memancing sebenarnya Pak Pulung. Tapi belum mau terlalu di follow up lebih jauh oleh tim Todak. Ini dari tadi kan pola permainan 4-1 ya, itu tadi udah mau nangkap langsung ke arah Joy, tapi Joy-nya nggak mau masuk dalam rumputan. Andai Joy tertangkap tadi udah enak banget tuh untuk dari lore ini. Itu ngilu juga tuh. Full semua sembunyi di bush. Buset rame banget tuh, udah terlihat ada 4 orang bergerak langsung. Belum melakukan final slash-nya, Edwardnya mundur kembali mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Chico, tapi Chico-nya masih cukup jauh. Yums-nya dihajar, terlihat ada satu weakness point yang udah terbuka, ini dia crossbow tank akan langsung dikeluarkan sekarang dan benar saja. Crossbow tank langsung keluar di area tersebut. Yes, mereka bakal terus mancing nih Pak Pulung supaya dari Cikunya berhasil dapetin karya objektif di Star. Yap. Gak dibolehin pulang dari Ya dan Blacklist. benar saja Chico, coba lihat di bagian atas ada Chico-nya. Berhasil untuk bisa ke backstep Blacklist Internasional dengan adanya pancingan udah mereka lakukan ada 1 sama skornya. Dijapu lagi dan lagi. Airflux Impunity di match pertama pun seperti ini Pak Pulung.
Dan Blacklist International Blacklist International benar dikalahkan dengan metode yang sama. Ciku guys berhasil memaksimalkan kekosongan dan menyamakan kedudukan 1-1 dengan pola tersebut. Ya dari tadi juga Senji omongin ya, Ciku dari tadi ternyata recall-recallnya itu nggak jadi Iya, recall nggak jadi. Recall nggak jadi ya, langsung saja ngambil ke arah backline, apalagi dengan hanya butuh 2 gerobak saja.